Terus Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar gak suka nyanyinya, gak suka lagu, orangnya galak. Bukan karena faktor syariat, ya karena gak suka nyanyian aja. Sayyidina Umar itu galak. Kalau baca Quran lurus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali lembut, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Berarti di sini gak suka keras, suka yang lembut. Makanya yang keras-keras akhirnya bubar. Orang kita nggak cocok, kita sukanya yang lembut. Itu coba kalau kasih orang sini keras, Bismillahirrahmanirrahim, pasti gitu. Berhubung lembut ya nggak boleh diem pakai gitu. Tapi begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru dijawab. Karena orang sini memang lembut, makanya jangan milih yang keras. Makanya yang keras lama-lama Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Kerasnya Sayyidina Umar. Setan aja dengar Sayyidina Umar lari. Makanya banyak yang nyuntuh Sayyidina Umar. Kita seperti Sayyidina Umar, kita keras kita ini. Tapi satu yang harus diingat, Sayyidina Umar kerasnya seperti itu, balaknya seperti itu, tapi seumur hidupnya belum pernah sekalipun membentak istrinya sekalipun. Sayyidina Umar galak dan keras, tapi nggak pernah sekalipun membentak istrinya, tidak pernah membentak perempuan. Milih dia ya, milih nggak bentak atau milih galak? Galak, bentak-bentak. Nah itu makanya kita ini puji-pujian memuji Rasul karena jauh atas Rasul. Musyrik. Masa Rasulullah disebut seperti rembulan dan seperti matahari? Ini kalimat cinta. Kalimat cinta itu kan begitu. Dek, wajahmu seperti purnama. Misalnya wajahmu seperti rembulan tanggal 15, padahal jerawat dok. Ya kalimat cinta begitu. Ya Rabbi bil Mustafa berlik maqasidan wa musyrik kamu. Masa Rasulullah bisa menyampaikan hajat, dan yang menyampaikan hajat itu Allah. Lah kalau kalimat cinta kok musyrik, orang bercinta selalu musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Mati itu karena Allah, bukan karena aku. Musyrik kalau kamu mengatakan kamu mati karena aku. Aku cinta, dek. Loh kan jadi kalimat cinta begitu. Kalau kalimat cinta dihukumi musyrik, Rumah Irama musyrik duluan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumus dunia? Yang tahu hanya Allah. Tapi ini cinta. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintu surga di mana? Apalagi lagu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Kepalamu segede itu, mau kembali ke rahim ibu. Kalimat cinta itu begitu indah. Jadi jangan dikit-dikit orang kalimat cinta kok diolok. Allah biasa begitu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah itu kalimatnya kacau. Masa kamu mau ketemu Tuhan untuk menanyakan keberadaannya? Musyrik kamu, ya jangan gitu. Mau ini kalimat cinta. Iya kan? Siapa yang nyanyi? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Robiah al-Adawiyah ketika mahabbah masuk ke dalam batinnya, bikin syair mengerikan syairnya. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh. Serahkan sama musuh-musuhku.
Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh. Berikan pada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bahkan aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku ingin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu kepadamu, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Nah itu kan orang-orang jauh kayak kita muji-muji Rasul. Makanya kita ini alhamdulillah benar-benar tercipta dari sebuah tatanan yang begitu mencintai Rasulullah. Hasilnya apa? Ya Islam yang di sini paling kuat. Dan Islam di sini ini Islam yang paling cinta sunnah. Gak ada negara paling cinta sunnah kecuali Indonesia. Kenapa? Nih tak kasih tahu. Negara dari Sabang sampai Merauke yang dititipkan ke Rasulullah hanya Indonesia. Karena apa? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Rasulullah menyatakan orang yang bisa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab disebut ra'iyah oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya, negeri di dunia mana yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan Muslim Indonesia? Hanya Muslim Indonesia yang menamakan diri ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya dengan nama rakyat hanya Muslim Indonesia. Ayo, belum. Cari negara mana? Di mana ra'iyah kalau ngumpul disebut musyarakah, diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau berbeda faham disebut apa? Butuh musyawarah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah kalimat musyawarah. Ra'iyah rakyat, musyarakah masyarakat, musyawarah. Mana ada negara seperti itu? Dan negara yang seperti itu karena dulu isinya para wali, maka negara kita disebut punya wilayah. Al-wali punya wilayah yang akhirnya disebut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpin tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, semua pakai bahasa Arab, bahasanya Rasulullah. Sunnah terberat bagi kita sebenarnya adalah meletakkan sendi-sendi kehidupan bersama yang saling bertanggung jawab. Itu sunnah Nabi dalam konsep ra'iyah atau rakyat. Sunnah yang sekarang dibahas itu sunnah gampang. Sunnah berjenggot itu gampang, tinggal kaca dicukur panjang. Itu sunnah mudah. Sunnah celana cingkrang gampang, tinggal dipotong lebih tinggi jadi cingkrang. Sunnah makan 3 jari gampang, kalau nggak bisa pakai 3 jari pakai sendok gampang. Tapi sunnah membentuk negara bukan sesuatu yang mudah. Contoh lagi sekarang, tak kasih contoh sampean biar nggak usah marah-marah terus. Di dalam ilmu fikih, ngurus anak yatim tidak boleh digaji. Seluruh harta anak yatim tidak boleh dipakai untuk membiayai kehidupan selain anak yatim. Makanya kalau orang santri kalau nggak kaya betul nggak berani ngurus anak yatim, kecuali apa? Bertanggung jawab, diambil sebagai anak keluar. Nggak berani bikin panti asuhan gitu, karena sumbangannya nggak boleh dipakai untuk yang lain selain semua harus diberikan kepada anak yatim, karena anak yatim nggak ada ambilnya. Tapi negara harus ngurus anak yatim, nggak bisa nggak. Tapi kalau negara ngurus anak yatim, departemen sosial nggak boleh digaji. Akhirnya negara kita jago, bukan menyebut anak yatim, tapi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hebatnya nenek moyang kita, luar biasa. Makanya akhirnya di Indonesia sebenarnya konsepnya tidak ada anak
Yatim yang ada adalah anak terlantar. Maka ngurus anak yatim boleh digaji oleh negara. Itu hebatnya nenek moyang kita. Orang-orang sekarang nggak bisa. Nah itu makanya negara paling sunnah di dunia yaitu Indonesia. Makanya kalau orang bilang negeri ini togut, tapuk ambine. Yaitu sunnah yang besar. Makanya alhamdulillah hari ini kita semua diberkahi oleh Allah. Kita punya paham ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh para ulama. Lah yang lain ahli sunnah tanpa jamaah. Makanya suka-suka diajak bikin hukum karena nggak ada jamaahnya subscribe. Ahli sunnah wal subscribe. Ahli sunnah wal like. Gitu. Nah itulah makanya alhamdulillah lagi ini. Makanya sampai bener di para ulama. Makanya kalau ada sekarang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram, itu sebenarnya nggak belajar ya. Cuma belajar hukum dasar, belum belajar ahli sunnah wal jamaah. Tapi gayanya kayak ahli sunnah wal jamaah. Makanya di Indonesia enak. Sampai ngurus anak yatim, pakai konstitusi anak terlantar. Hebat Indonesia. Mana ada landasan ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Kemanusiaan yang adil itu bahasa Arab, dan beradab-adab itu bahasa Arab. Kerakyatan bahasa Arab, hikmah bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab. Negeri mana yang di luar negeri Arab ketika konstitusinya menggunakan konstitusi Islam, kalau bukan Indonesia? Makanya Indonesia menjadi negeri yang hari ini bisa bersatu. Arab satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita Indonesia, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Karena menerapkan sunnah ro'iyah atau rakyat, itu sunnahnya Rasulullah. Amma ba'du.